Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak tetap membahas tentang sistem indera yang ada pada manusia, yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kemarin, ya, pada pertemuan kemarin hari Jumat, Bapak membahas tentang sistem indera mata yang ada pada kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sistem indera pendengaran. Sistem indera pendengaran. Telinga, ya. Telinga, gimana telinga itu ada pada tubuh kita. Ada pada tubuh kalian juga. Vital fungsinya bagi tubuh kita. Nah, di dalam membahas organ telinga, ini yang kita lihat organ telinga dari luar, padahal di dalamnya bentuknya juga kompleks. Itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi dari telinga. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagian dari telinga. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mekanisme pendengaran, bukan pernapasan ya. Kalau pernapasan itu pada hidung. Ini keliru ini. Ya, mekanisme pendengaran. Maaf, keliru ketik. Mekanisme pendengaran. Nah, di sini tentu bertanya, di tubuh setiap manusia itu ada yang namanya telinga. Apa sih fungsi dari telinga kita? Nah, di sini ya, telinga itu merupakan indera pendengar. Dia akan menerima rangsang berupa suara. Nah, selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan, sehingga kita bisa berjalan dengan seimbang. Ketika kita naik lift, tetap bisa berdiri. Ketika kita duduk di mobilnya berjalan, kita tidak terjatuh. Itu karena adanya fungsi dari telinga sebagai alat keseimbangan. Telinga kita itu ada 3 bagian. Yang pertama ini, telinga bagian luar. Ini telinga bagian luar. Lalu yang kedua ini ya, dari sini ya. Ini adalah telinga bagian tengah. Ini yang kedua. Yang ketiga ini, ya, telinga bagian dalam. Berarti ada 3 bagian. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Nah, bagian-bagian telinga yang paling luar, ini mungkin ada bagian yang bisa kita lihat. Itu ada 2 telinga bagian luar itu. Daun telinga. Ini daun telinga. Daun telinga kita ini ya. Apa fungsinya? Menangkap dan mengumpulkan suara. Lalu yang kedua B. Nah, ini ya, yang dari sini, yang mulai dari sini. Ini saluran telinga bagian luar. Di dalam sini, di dalam saluran telinga kita ada rambut-rambut. Nah, untuk apa? Menghalangi jika ada benda asing yang masuk ke sini. Di sini juga ada yang namanya minyak serumen. Fungsinya apa? Menjaga agar permukaan telinga tidak kering, tetap basah di sini. Ini telinga bagian luar. Yang bagian dalam apa saja? Ini telinga bagian tengah, maaf ya.
Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Di sini di telinga bagian tengah ini ya, ada namanya membran timpani atau gendang telinga ini. Apa fungsinya ini? Menerima gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran yang akan nanti diteruskan ke tulang pendengaran di sini. Ini akan diteruskan ke tulang pendengaran. Ya, maaf, untuk telinga tengah ada membran timpani, ada tulang-tulang pendengaran, ada saluran eustasius. Nah, setelah membran timpani di sini ada 3 tulang pendengaran di sini, 3 tulang pendengaran itu. Ada 3 tulang pendengaran. Itu terdiri dari, itu apa fungsinya sebelumnya ya? Menghantarkan getaran dari gendang telinga, membran timpani, menuju ke telinga bagian dalam. Nah, 3 tulang pendengaran itu ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Maaf, nanti saya tunjukkan tulang pendengaran. Ini tulang pendengaran itu ya. Nah, tulang pendengaran itu ada sini. Ya, tulang pendengaran itu ya. Ada martil, ini ya. Ini kalau bahasa Latinnya stapes, insus, malus. Ada martil, landasan, sanggurdi ini. Ini fungsinya untuk menghantarkan gelombang-gelombang tadi ya, menuju ke telinga bagian dalam, ke rumah siput. Nah, selanjutnya maaf, yang ketiga, telinga tengah ada namanya saluran eustasius. Apa fungsi dari saluran eustasius? Maaf, saluran eustasius di sini. Nah, ini saluran eustasius. Ini nanti menuju ke mulut, ke faring. Nah, ini saluran eustasius. Yang itu ada pada telinga bagian tengah. Ini saluran eustasius ini ya. Ini nanti akan penghubung ke saluran telinga ke rongga faring. Ini rongga faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan makanan. Apa fungsi dari saluran eustasius ini? Untuk menyeimbangkan tekanan udara dari telinga tengah dengan saluran telinga bagian luar. Ini harus seimbang. Karena apa? Kalau ini tekanan udara terlalu keras, maka kalau tidak diseimbangkan akan bisa merusak, merobek membran timpani, sehingga perlu diseimbangkan oleh yang namanya saluran eustasius. Nah, ini tadi telinga bagian luar sudah Bapak jelaskan, telinga bagian tengah sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu ada 4 ya. Ada organ keseimbangan. Salah satu organ keseimbangan bagian ini, saluran setengah lingkaran. Lalu yang kedua ada tingkat jorong, ini tingkat jorong. Ya. Ada 3 jendela bundar ini. Ada ini koklea atau rumah siput. Apa fungsi dari masing-masing organ? Nah, telinga bagian dalam ya, yaitu yang pertama adalah organ keseimbangan. Itu ada saluran setengah lingkaran ini. Saluran setengah lingkaran, di mana ada organ keseimbangan dari setengah lingkaran, ada sarkulus dan ada utriculus. Maaf, di organ keseimbangan ini untuk menyeimbangkan tubuh kita ketika berjalan. Sehingga kita berjalan, maka di saluran setengah lingkaran ini itu akan mengirimkan impuls saraf ke otak.
Nah, di otak itu akan memberikan impuls saraf ke seluruh tubuh, otot-otot tubuh, agar menyeimbangkan tubuh kita, sehingga menyebabkan tubuh kita itu dengan adanya organ keseimbangan bisa berjalan, tidak jatuh. Ketika kita naik lift, ya, naik turun lift, kita tidak jatuh. Ketika kita duduk, kita tidak jatuh. Duduk di mana? Duduk di atas mobil yang berjalan. Itu karena adanya organ keseimbangan. Selanjutnya telinga bagian dalam yang kedua. Nah, ini yang kedua. Ada tingkap jorong. Nah, ini tingkap jorong saya tunjukkan. Ini. Tingkap jorong ini. Apa fungsinya? Menyalurkan getaran ke koklea sini. Ya, dari sini gendang-gendang ini ya. Ya, ini sudah menjadi gelombang-gelombang, dikirim ke sini tingkat jorong. Nanti akan disalurkan ke koklea. Selanjutnya dari sini, maka dari telinga bagian tengah yang ketiga namanya adalah jendela bundar. Jendela bundar, tingkap bulat. Lalu ke yang keempat ini, bagian tengah adalah koklea atau rumah siput, karena bentuknya seperti rumah siput. Di sini ada 3 bagian. Nah, yang A ini ya, yang skala vestibuli terletak di dorsal, di punggung, di atas. Ini yang B, skala media di bagian tengah. Nah, yang bagian bawah perut ini ya, skala timpani di bagian ventral, di bagian bawah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah bagian koklea di sini, ini bagian terakhir dari telinga kita. Dari sini nanti akan dikirim ke otak. Nah, maaf, di dalam koklea ya, itu ada organ kortil. Nah, dalam koklea ada organ kortil ini. Fungsinya apa? Ini untuk merubah gelombang-gelombang tadi menjadi impuls-impuls listrik. Karena di sini ada namanya fonoreseptor, ujung saraf pendengaran. Nah, di organ kortil ini ada 2 bagian, membran tektoralis. Yang kedua, sel rambut reseptor yang peka terhadap perangsang getaran. Nah, di sini nanti akan dirubah impuls-impuls satu menjadi impuls listrik. Akan dibawa kemana? Dibawa ke otak kita untuk diterjemahkan, ya, untuk diterjemahkan oleh otak kita impuls listrik tadi. Nah, bagaimana mekanisme pendengaran dari luar telinga sampai masuk ke otak? Nah, di sini ada yang namanya getaran-getaran suara. Getaran-getaran suara itu akan masuk ke daun telinga kita ini. Ditangkap, dikumpulkan, dibawa ke saluran telinga. Lalu ke gendang telinga atau yang namanya membran timpani. Membran timpani, gendang telinga. Ya, ini nanti akan dirubah menjadi gelombang-gelombang, ini menjadi getaran-getaran. Selanjutnya akan ke 3 tulang pendengaran sini. Ya, 3 tulang pendengaran. Nah, maaf ya, tadi ya, ini ada gelombang suara. Dan telinga, san excelsius, gendang telinga ini, lalu ke 3 tulang pendengaran, martir, landasan, sang budi, lalu akan dibawa ke koklea. Di dalam koklea itu ada namanya organ-organ kortil, ada rambut-rambut yang ini akan merubah getaran-getaran menjadi impuls listrik. Nah, itu ini nanti akan dikirim ke otak kita. Ke otak kita. Di otak maka akan diterjemahkan,
sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ini suara mesin, suara listrik, suara manusia. Nah, mungkin bagaimana untuk gangguan-gangguan pendengaran nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.